Berikutnya saudara, seorang anak di Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan tega membunuh ayah dan neneknya. Tak hanya itu, pelaku yang diduga masih di bawah umur juga melukai ibu kandungnya. Tragedi memilukan menimpa beberapa anggota keluarga. Bahkan ada 2 korban yang meninggal dunia, sementara yang satu dalam keadaan kritis. Kejadian yang terjadi di Lebak Bulus, Jakarta Selatan itu membuat warga sekitar menjadi merasa ngeri dan sangat prihatin. Manakala mengetahui pelakunya tak lain adalah salah satu anggota keluarga itu sendiri yang masih berusia 14 tahun. Remaja yang dikenal pendiam dan tak banyak bicara itu berinisial MA. Tetangga bersaksi, MA selalu tertib menunaikan ibadah sholat maghrib di masjid dekat rumah. Bahkan ada kesaksian dari beberapa warga lain, MA yang masih berusia 14 tahun itu sering terlibat dalam proses pengurusan jenazah di lingkungan sekitar. Namun keadaan berubah. Pada hari Sabtu tanggal 30 November, tepatnya dini hari atau sekitar pukul 1, petugas keamanan komplek melihat MA yang tengah berlari. Dan ketika dipanggil, MA malah melarikan diri seolah enggan tertangkap. Karena curiga, si petugas langsung mengejar dan berhasil menangkapnya. Saat itulah ia melihat raut wajah MA yang nampak kosong dan bajunya terdapat bercak merah. Pihak sekuriti tersebut mencari bantuan dan bersama warga mereka mendatangi rumah MA. Ceceran darah mewarnai lantai dan warga terkejut ada 3 korban yang tengah terkapar dengan noda merah membanjiri tubuhnya. Singkat cerita, korban yang meninggal adalah ayah dan nenek MA, sedangkan ibunya dalam keadaan kritis. Setelah dilakukan penyelidikan, ketiganya telah ditusuk secara berulang dan pelaku dipastikan adalah putra korban sendiri yaitu MA. Di dalam media berita yang beredar saat ini ialah pelaku yang masih remaja itu mengaku mendapat bisikan untuk menghabisi keluarganya. Namun karena kejadian ini masih baru saja terjadi, tentu pihak kepolisian akan menyelidiki mungkinkah ada motif lainnya. Olah tempat kejadian perkara di lokasi kejadian di kawasan Cilandak, Jakarta Selatan. Dalam peristiwa ini, 2 orang tewas, yaitu ayah dan nenek pelaku yang ditemukan di lantai 1 rumah. Sementara ibu pelaku mengalami luka senjata tajam dan langsung dilarikan ke Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. Nah teman-teman, banyak sekali kasus tindakan kriminal di mana pelaku dan korban masih dalam satu anggota keluarga. Biasanya sih karena alasan ekonomi atau sakit hati, seperti misalnya masalah warisan atau nggak terima karena sering dimarahi. Akhirnya para pelaku yang merupakan seorang anak menghabisi orang tuanya sendiri biar bisa hidup bebas. Namun ada juga nih kasus kejahatan di mana orang tua yang tak layak disebut manusia ini nekat menghabisi anak kandungnya yang bekerja keras untuk menghidupi dirinya sendiri berikut sang ibu. Lantas, bagaimana kisah itu berawal? Saudara, identitas jasad wanita dalam karung di Kediri, Jawa Timur akhirnya terkuak. Polisi belum bisa memeriksa ayah korban karena yang bersangkutan menghilang dan belum kembali ke rumah. Cerita ini adalah berita fakta yang Mia rangkum dari berbagai media terpercaya tanah air dan menyajikannya sebagai alur cerita. Semoga dapat dengan mudah untuk dimengerti. Sulastri dan Suprapto adalah pasangan suami istri yang tinggal di Desa Bangle, Kecamatan Ngadiluih, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Sehari-hari Suprapto atau yang biasa dipanggil Totok bekerja sebagai sopir pengantar telur yang tugasnya sering keluar kota. Keluarga itu tinggal di kawasan yang masih berdekatan dengan saudaranya yang lain, seperti ayah dari Sulastri yang bernama Mariono dan adik Sulastri yang bernama Bahrudin. Meskipun beda rumah, Mariono sangat dekat dengan anak-anaknya apalagi dengan para cucunya. Salah satu cucu kesayangannya yaitu Desi Lailatul Khoiriyah, anak dari Sulastri. Bagi Mariono, ada hal yang spesial ketika ia melihat Desi yang tumbuh dengan baik. Bukan tanpa alasan, karena ayahnya atau Suprapto sering keluar kota dengan alasan bekerja. Nyatanya Suprapto jarang memberikan nafkah untuk istri apalagi putrinya. Sejak kecil Desi seolah dipaksa untuk bertahan hidup dengan caranya sendiri. Ibunya juga turun tangan bekerja untuk terus melanjutkan hidup. Suprapto yang kadang pulang ke rumah tak membuat Desi merasa rindu pada ayah kandungnya itu. Rasa hormat pada ayahnya telah hilang sejak lama.
Jadinya Desi sering terlihat acuh ketika ayahnya di rumah atau mengalihkan muka ketika ayahnya ingin memulai percakapan. Melihat perilaku anak gadisnya yang dirasa nggak nurut, Suprapto kerap memarahi istrinya yang dirasa nggak bisa mengajari anaknya sopan santun. Namun dirinya malah kena omel Mariono sang mertua. Di kejadian yang lain, Suprapto yang tahu jika anaknya itu bekerja dan menghasilkan uang malah meminta jatah. Ya sekedar buat beli rokok atau jajan ke warung. Apalagi dia lihat perhiasan yang dipakai anaknya. Wah, pikiran Suprapto udah melanglang buana. Ia mikir pasti putrinya itu punya intan berlian sehingga nekat ia meminta pajak darinya. Nah, di sisi lain, Desi yang sebagai seorang anak, ia pasti ikhlas memberi kalau cuma buat jajan aja. Tapi lama-kelamaan Suprapto ini malah ngelunjak. Dikasih dikit minta banyak, bukannya bersyukur. Jadinya Desi yang emang udah sulit untuk memberi hormat pada ayahnya itu jadi menganggap sepele. Setiap ayahnya lewat, Desi akan membuang muka. Dan setiap ayahnya berkomentar masalah apapun, Desi menjawab dengan gertakan. Tak sampai di situ, Desi kerap mengadu pada kakeknya karena jengkel dengan sang ayah yang selalu minta duit. Aduannya membuat Suprapto merasa malu pada keluarga besar. Singkat cerita, Suprapto rupanya diam-diam memendam amarah. Ia nggak mau lagi dimaki-maki oleh anaknya itu. Akhirnya karena ia tahu jika Desi tengah menjalin hubungan dengan seorang pria dari desa tetangga, menjadikan alasan ini untuk kesempatannya menyakiti buah hatinya sendiri. Suprapto dengan tegas melarang putrinya untuk berhubungan dengan pria tersebut. Menurutnya, ada pantangan bagi mereka yang menjalin hubungan dengan pria dari desa tetangga. Akan berakibat fatal jika sampai nekat berhubungan apalagi sampai menikah. Desi yang mendengar nasihat dari sang ayah bukannya gak mau menerima, tapi segala ucapan yang keluar dari mulut ayahnya seperti omong kosong. Muak banget pokoknya. Hari Rabu siang tanggal 5 Juli tahun 2023, Desi pulang ke rumah untuk beristirahat dari kerjanya. Disitulah kali terakhir Sulastri bertemu dengan putrinya dalam kondisi hidup. Sulastri pamit pada Desi untuk pergi ke Blitar bersama ayahnya untuk takziah ke rumah saudara. Keduanya pun berangkat dan Sulastri rupanya memutuskan untuk menginap sementara Suprapto kembali pulang ke Kediri. Pada keesokan hari, Suprapto ke Blitar lagi untuk menjemput sang istri dan sesampainya Sulastri di rumah, ia heran tidak mendapati putrinya di dalam. Lantas ia menghubungi ponsel anaknya namun tak ada jawaban. Disitulah Suprapto berkata jika Desi mendapat pekerjaan baru di daerah Lamongan. Di tengah rasa keheranannya, Sulastri melihat suaminya tengah merapikan baju ke dalam tas, kemudian pamit akan mengantar baju ganti milik Desi ke Lamongan. Hati Sulastri berdegup kencang. Ia mengatur nafas dan memikirkan hal-hal positif terkait keberadaan Desi. Selepas Suprapto yang pergi dari rumah, Sulastri menuju rumah Mariono serta mengabari seluruh keluarganya sambil menangis. Sulastri seolah sudah tahu jika anaknya dalam keadaan tidak baik-baik saja. Mariono pun demikian. Ia memukul-mukul dinding sambil memanggil nama sang cucu. Barudin yang mendengarnya langsung menuju ke kantor polisi untuk melaporkan keponakannya yang menghilang. Saat itu petugas bertanya mungkinkah ada motif lain yang membuat Desi melarikan diri? Namun itu dibantah oleh seluruh keluarga. Ia tahu Desi anak yang baik dan sangat peduli pada ibu serta kakeknya. Jadi keluarga menepis dugaan jika gadis cantik itu meninggalkan rumah. Mereka juga menjelaskan perilaku Suprapto yang sangat mencurigakan. Sejak kepergiannya yang katanya menuju Lamongan, ponselnya sudah tidak aktif dan keberadaannya raib entah kemana. Hingga 3 hari kemudian, seorang warga yang tengah melintas di area persawahan Desa Bulu Pasar, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, terganggu dengan sebuah karung yang berada di dalam saluran irigasi. Karung yang menghambat laju air, bentuknya mencurigakan tak seperti sampah pada umumnya. Apalagi warna karung tersebut masih putih bersih, seolah baru saja dibuang. Namun setelah didekati, bau menyengat yang mencurigakan tak seperti bau sampah masyarakat atau bau bangkai hewan. Beberapa warga lain juga mengerumuninya karena penasaran. Nah, setelah karung itu diangkat, kemudian diintip sedikit, kelihatan bagian tubuh manusia di dalamnya. Sontak saja warga di sana langsung berteriak kaget.
Penemuan ini pun membuat area sekitar Bulu Pasar menjadi gempar dan ramai dipenuhi warga. Jasad dalam karung ditemukan di persawahan di Kediri, Jawa Timur. Jasad menyumbat saluran air dan warga mengira karung berisi sampah. Setelah kedatangan anggota kepolisian beserta tim medis, jasad tersebut dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Kediri untuk diotopsi. Setelah hasilnya keluar, jasad itu tak lain adalah Desi Lailatul Khoiriah, seorang wanita berusia 20 tahun yang dilaporkan menghilang sejak 3 hari lalu. Ada tanda-tanda kekerasan pada tubuhnya, namun penyebab kematiannya adalah air yang memenuhi paru-paru persis seperti orang yang meninggal akibat tenggelam. Dapat dipastikan korban meninggal akibat terjebak di dalam air ketika tubuhnya dimasukkan dalam karung dengan kondisi masih hidup dan dibuang ke saluran air. Keluarga Desi yang dihubungi langsung menangis histeris, menyadari putri cantiknya tak akan kembali pulang bersama senyuman seperti hari biasanya. Kasat Reskrim Polres Kediri yaitu AKP Rizkika memulai penyelidikan dengan memintai keterangan beberapa saksi terutama dari keluarga. Bahkan pacar Desi yang belum diketahui identitasnya itu juga turut dimintai keterangan. Nah, keterangan dari keluarga menguatkan tuduhan mereka pada Suprapto. Bagaimana tidak? Ayah kandungnya itu mengatakan pada ibu korban bahwa putri mereka mendapat pekerjaan baru di Lamongan. Nyatanya, sang putri tengah kedinginan karena tubuhnya diselimuti air yang menutup saluran pernafasan, hingga meninggal dunia dengan begitu menyedihkan. Penyidik yang mencatat seluruh keterangan berikut bukti kuat bahwa karung pembungkus jasad tersebut dipastikan dari rumah korban sendiri. Setelah seminggu buron, polisi berhasil mengintai pelaku di sekitar area SPBU yang berada di Kabupaten Tulungagung. Saat itu, ia sempat mencoba kabur dan petugas berhasil melumpuhkannya dengan tembakan. Akhirnya, Suprapto, sang ayah kandung, pasrah dan berkata menyesali perbuatannya. Bahkan ia berencana mengakhiri hidupnya karena telah menulis surat wasiat untuk istri beserta keluarganya yang lain. Surat wasiat bukan bagi warisan, melainkan surat permintaan maaf. Nah, di kantor polisi, Bapak Hajingan ini menceritakan motif dan kronologi ketika dirinya menghabisi anak kandungnya. Jadi, begini menurut pelaku ya. Korban yang dinilai kasar, jahat, dan anak pembangkang membuat Suprapto ingin menyelamatkan anaknya dari petaka jika berhubungan dengan pria dari desa tetangga. Karena jengkel dengan kelakuan putrinya yang gak nurut, Suprapto merencanakan aksi untuk membungkam korban. Kebetulan di tanggal 5 Juli itu, ia dan istrinya pergi takziah ke Blitar. Di sana ia merayu istrinya untuk menginap dengan dalih untuk membantu keluarganya yang sedang berduka. Nah, Suprapto kembali pulang ke Kediri. Malam itulah ia terlibat adu mulut dengan Desi. Ayah Hajingan itu bahkan menuduh Desi tidak perawan lagi dan malah memaksa untuk memeriksanya sendiri. Hah? Intinya, Suprapto mencekik serta membenturkan kepala korban ke tembok. Jeritan Desi sempat didengar oleh Barudin yang rumahnya bersebelahan. Barudin ragu dengan apa yang ia dengar, karena suara itu sudah menghilang. Jadi teman-teman, si ayah Hajingan ini berniat untuk memperkaos putrinya sendiri. Saat itulah, Desi yang memberontak, ingin mempertahankan hidupnya. Namun karena terjatuh dan tak sadarkan diri, ia dimasukkan dalam karung. Kemudian diikat dan dibawa ke Bulu Pasar dengan menaiki motor milik pelaku. Karung berisi Desi itu dibuang ke saluran air yang masih banyak airnya. Disitulah, Desi yang sebenarnya masih hidup, tak berdaya, tenggelam bersama mimpi-mimpinya. Keluarga mengaku ikhlas dengan kepergian almarhum Desi, namun mereka meminta hukuman setimpal untuk pelakunya. Persidangan yang dilakukan pada Februari tahun 2024 memvonis terdakwa dengan hukuman penjara seumur hidup. Nah teman-teman, gimana menurut kalian tentang vonis hukuman buat sang ayah durjana ini? Kalau buat Mia sih, mending ditenggelamin juga ya dengan cara yang sama, biar tahu penderitaan anak kandungnya.
Kasus kejahatan dalam ruang lingkup keluarga kandung ini tentunya bukan pertama kali. Di belahan dunia manapun, kasus seperti ini bukan rahasia lagi. Hubungan buruk antara anggota keluarga yang memicu tragedi fatal. Kini Mia hanya bisa mengingatkan buat kita semua yang mungkin saja sedang berseteru dengan keluarga. Ingatlah masa-masa kecil dulu yang sering gak pakai baju pas main hujan bersama. Semoga kenangan manis itu meluluhkan emosi kita dan terhindar dari malapetaka. Mari kita sama-sama mendoakan agar almarhum Desi Lailatul Khairiyah diampuni segala dosa-dosanya dan dilapangkan kuburnya. Untuk keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi kesehatan, kekuatan, serta kesabaran. Kalau gitu, Mia undur diri dulu. Mohon maaf banget jika ada salah-salah kata dalam pembuatan video. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.